Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Dialog Spektrum, sebuah kajian spesifik, strategis, dan masalah bagi ummah. Pemirsa, kalau kemarin saya bertemu dengan salah satu pimpinan daerah Kabupaten Sidoarjo, kemudian menandaskan kepada masyarakat Sidoarjo agar mengikuti perhelatan Pilkades serentak di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 ini secara damai, kondusif, dan sebisa mungkin Pilkades ini dijalankan secara aman. Karena menurut beliau seluruh calon yang hari ini dimajukan oleh masyarakat merupakan orang-orang terbaik. Tinggal siapa yang ditakdirkan oleh Allah, terpilih oleh masyarakat, kemudian nanti akan dilantik di pendopo kabupaten dan menjadi kepala desa di masing-masing desa masa jabatan 2022 sampai 2027. Baik, kita hari ini kalau tadi kita diskusi dengan dua calon berpasangan dalam satu debat Pilkades dengan penuh berdebar-debar, hari ini saya berkunjung ke kediaman salah satu sahabat kita sendiri, karena beliau kalau tidak salah namanya persis sama dengan Ketua Satkorcap Banser Kabupaten Sidoarjo. Kalau ada yang ingat siapa namanya? Nah, pulsa 50.000 dan Mukid. Nah, namanya dan Mukid. Itu Satkorcap Kabupaten Sidoarjo. Saat itu menggantikan beberapa Satkorcap sebelumnya. Ada yang hari ini juga maju dalam perhelatan Pilkades di Desa Sedangan Mijen Krian, namanya Dan Hasan. Ini maju ke periode ketiga, setelah itu Dan Ilung dan Mukid. Nah, ini ada komandan juga, Komandan Mukid. Tapi kalau yang lain Satkorcap, ini Satkorkel. Nah, deretan penjaga ulama tingkat paling bawah untuk menjaga bagaimana ulama di tingkat paling bawah, ulama NU dan ideologi NU. Satkorkel, Satuan Koordinator Kelurahan Desa Bungurasi. Berapa lama Dan menjadi Satkonker? Ini baru 2 tahun, 3 tahun berjalan. Baru 3 tahun, berarti satu masa periode kedua. Periode belum, masih periode pertama. Periode pertama. Ini pengabdiannya. Sebelum aktif di Satkorkel? Sebetulnya aktif saya di sosial kemasyarakatan, yaitu dalam kepecintaan untuk mengangkat yang namanya kreativitas kepemudaan, mulai dari seni rupa, pencinta alam atau yang lainnya. Dan hari ini menjadi Pak RW. Dan untuk hari ini kebetulan diangkat menjadi RW, dan itu pun sudah 2 periode. 2 periode. Ya. Itu membawahi berapa RT? Kebetulan di RW yang saat ini saya bawahi itu ada 6 RT, dan kisaran kalau jumlah total penduduknya ya sekitar 350 kakak. Baik Dan, kita kembali ke diskusi kita. Ini namanya kita berkunjung, berarti kita mensupport dan ingin tahu, menyiarkan kepada masyarakat terkait visi, misi, tujuan. Dan kalau kemungkinan ditakdirkan oleh Allah dan Mukid ini, Cak Mukid ya, kalau warga masyarakat sini, Cak Mukid ini ditakdirkan oleh Allah kemudian menjadi kepala desa di Desa Bungurasi, ini visi misinya biar jelas, dan ini akan menjadi bukti masyarakat bahwa biyen sebelum jadi ini sing diomongno, kan begitu. Kita akan mengulas itu. Dan sebetulnya kalau ada yang bertanya, masyarakat, teman atau siapapun bertanya, sebetulnya yang mendorong Cak Mukid kemudian ikut kontestasi Pilkades ini apa kira-kira? Yang mendorong ya karena yang selama ini saya rasakan, mulai dari kepengurusan RT 1 periode, RW 2 periode, dari situ banyak aspirasi-aspirasi yang memang perlu saya angkat, karena waktu di posisi ke RW ataupun kepengurusan lingkungan yang lain itu bedanya RT maupun RW nggak mempunyai kebijakan penuh. Jadi dari situlah saya mempunyai angan-angan gitu. Seandainya nanti RW itu di masa kapan nggak tahu akan menjadi sebuah perubahan yang namanya tata kelola pemerintahan yang baru, mungkin bisa dikasih sebuah kewenangan untuk pengguna anggaran
atau nanti dapat berapa per tahunnya. Untuk tahap pertama 5 juta dulu, 10 juta dulu, mungkin nanti akan lebih cepat dalam mengembangkan sebuah lingkungan yang mengangkat daripada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Ya. Begini Dan, kalau misalnya ada sesuatu yang itu dan Cak Mukid ketahui, misalnya aku jadi RT koyok ngini, Danio jadi kepala desa, misalnya di bidang yang mana misalnya, yang itu tidak bisa dilakukan oleh Cak Mukid yang hari ini sebagai RW, dan itu bisa dilakukan ketika nanti Cak Mukid menjadi kepala desa. Itu banyak hal, termasuk yaitu memang kita sebagai kepengurusan RT maupun RW ini hanya bisa menjaring aspirasi dan itu dimusrembangkan saja. Jadi penyikapan sesaat ketika waktu itu warga sangat membutuhkan. Nah, kita untuk mengajukan sebuah anggaran pun juga banyak kesusahan dan banyak kendala karena sampai di musrembang saja sulit, setelah dimusrembangkan belum tentu terrealisasi. Ya, ini yang kemudian mendorong Cak Mukid kemudian ikut dalam kontestasi ini. Ya, betul. Dan kira-kira dari beberapa pengurus, sahabat, kawan, tetangga, ini yang kemudian mendorong Cak Mukid untuk maju ikut kontestasi ini, apa kira-kira harapan dari mereka? Kalau mengenai harapan dari warga, kebanyakan memang tentang kesejahteraan sosial, termasuk peningkatan ekonomi kerakyatan. Tapi yang paling pokok yang selama ini dari beberapa periode kepala desa yang lalu, itu memang harapan warga ini gimana yang namanya sertifikasi lahan. Itu yang pertama, sebuah kendala karena sudah ada program dari pemerintahan yang namanya PTSL, yang dulu sebelumnya PTSL Prona. Nah, desa kami belum dapat jatah itu. Satu RW atau hanya sebagian? Satu desa. Satu desa Bungurasi tidak ada yang dapat PTSL sama sekali. Mulai dari Prona. Mulai dari Prona, PTSL belum dapat sama sekali. Tidak dapat. Dan itu pun sosialisasinya juga nggak nyampe ke warga. Padahal itu kita lihat dari aturan pemerintahan, bahkan program pemerintahan itu sudah dicanangkan gitu. Nah, ini yang menjadi motivasi saya, sehingga waktu dan kebetulan ngomong-ngomong misalnya ketika ada pertemuan RW sesama RW, pernah tidak misalnya cross check ini desa tonggoiku ono PTSL wis hari ini sudah dapat sertifikat, hanya bayar sekian dan kemudian sudah bisa dibuat modal usaha atau minimal ada jaminan keamanan rumah, kok di sini belum? Pernah tidak misalnya diskusi sesama RW, cross check kemana gitu? Kalau masalah itu memang kita sendiri juga ya, karena dari tetangga desa seperti Medaeng itu sudah barusan 2 tahun yang kemarin itu sudah ada pengukuran lahan. Setelah itu sekarang prosesnya di Kedung Rejo, itu juga hampir rampung dalam khusus di sini. Untuk misalnya dipanggil sosialisasi sudah ya, tapi ya? Untuk dipanggil sosialisasi nggak ada. Cuman waktu tahun 2017 saya sebagai pengurusan RW itu sempat mengajukan yang namanya SMS. Jadi swadaya masyarakat. Gitu lah. Artinya inisiatif warga kemudian untuk mengajukan belangko secara langsung ke BPN. Ya. Itu secara mandiri ya, swadaya marga. Swadaya mandiri. Tapi kalau tidak salah itu dikenai biaya akhirnya. Itu kemarin sudah dikenai biaya karena keinginan warga itu sangat tinggi. Bahkan saya sudah mensosialisasikan ke warga itu hampir 2,5 hektar. Kalau kita hitung secara eksemplar sertifikat itu hampir 250 sertifikat terrealisasi. Ya. Diukur dan terbit. Belum, karena itu proses. Saya harus mengadakan pengajuan ke BPN. Berarti. Proses ke BPN, pengajuan dulu. Nah, setelah pengajuan di sana saya mendapat jawaban dari BPN, ternyata itu semua kewenangan mutlak daripada kepala desa. Otomatis kan harapan saya sebagai pengurus RW kan pupus. Nah, dari situlah saya juga nggak bisa berbuat apa-apa karena kapasitas hanya keterbatasan kewenangan aja, karena hanya di bawah pemerintahan desa. Baik, kita kembali kepada namanya
kalau di dalam kita itu innamal a'malu binniyah. Iya, siap. Ini bagian dari niat, Iya. kemudian itu tujuannya. Kalau kembali kepada niat misalnya, yang kemudian mendorong Cak Mukid ikut dalam kontestasi pilkada ini apa kira-kira yang paling kuat sehingga Cak Mukid ikhtiar, istikharah, kemudian memutuskan, yo aku daftar, apa kira-kira? Ya, masalah mendorong situ sebetulnya kalau kita bicara dari awal dari nurani saya sendiri sebagai seorang insan, itu nggak ada yang namanya cita-cita ingin menjadi kepala desa. Ya, karena tekanan situasi lingkungan yang bisa diharapkan oleh warga inilah sehingga saya termotivasi. Warga yang meminta Cak Mukid Jadi untuk warga yang meminta. Jadi dari situlah saya mempunyai pemikiran dan mempunyai dorongan dari beberapa pengurus yang saat ini, pengurus RT, 6 RT yang saya bawahi saat ini, itu inginnya mengusung saya sebagai bakal calon waktu itu. Sehingga, waktu itu. Ya, jadi itu pun juga saya nggak serta-merta mengiyakan. Enggak, saya tetap ikhtiar karena saya sendiri juga berawal dari yaitu tadi innamal a'malu binniyah ya. Karena niatan-niatan ini harus kita tata. Jangan-jangan niatan warga ini hanya menjerumuskan saya ke jurang yang akan membunuh karakter saya sendiri. Sehingga saya tetap ikhtiar, istikharah, setelah itu sudah mempunyai firasat yang baik, baru saya mengiyakan. Barulah masuk ke tahapan-tahapan yang selama ini terjadi, pembukaan, baru di situ saya mulai berjalan dan itu pun belangkot diambilkan oleh warga. Warga yang mengambilkan. Bukan Cak Mukid ke sana ambil sendiri kemudian diisi. Bukan, waktu mengembalikan baru saya yang mengembalikan karena memang satu syarat ya, karena ada yang ditandatangani. Ini berarti bukti menunjukkan bahwa Cak Mukid ini warga yang meminta, yang mengambilkan warga yang sehingga diantar ke Cak Mukid, diisi baru diantar ke balai desa bersama-sama warga. Iya. Baik, ini kalau misalnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Cak Mukid benar-benar diijabahi, ditakdirkan menjadi kepala desa, apa yang kemudian ingin Cak Mukid lakukan untuk memperbaiki desa Bungurasi ini? Yang jelas untuk harapan itu saya sendiri juga harus mempunyai konsep dalam pengelolaan pemerintahan ya. Otomatis yang selama ini dikeluhkan oleh warga itu akan saya angkat lebih semacam menjadi program unggulan, yaitu tentang PTSL, sertifikasi lahan warga. Dan untuk yang kedua, karena untuk menjaga yang namanya kestabilitasan perkembangan daripada lingkungan ini, apalagi kita ini di Bungurasi dekat dengan terminal, otomatis di situ ada hubungannya yang namanya SDM, penanaman SDM, sehingga saya juga tertarik dengan program pemerintahan yang selama ini dicanangkan bahkan mulai zamannya tahun 2000-an lah, yaitu wajib belajar 12 tahun. Nah, kenapa kita sebagai kepala desa nggak bisa mengelola yang seperti itu? Padahal kita sendiri dalam pengelolaan anggaran pun di penganggaran desa di situ ada ADD, ada PAD, ada pendapatan hasil pajak. Nah, kalau memang dari ADD-nya itu sudah diatur dalam Perpres, berarti kan saya bisa memanfaatkan yang namanya anggaran pendapatan asli desa. Nah, dari situ yang PADES namanya. PAD-nya. Ya. Dari situ yang akan saya manfaatkan untuk meningkatkan pendidikan daripada warga kita yang nggak mampu, warga Bungurasi yang kurang mampu, terutama yatim piatu. Baik, ini mungkin kalau tidak salah, ini merupakan hari kampanye terakhir. Besok sudah waktu tenang. Kalau ada yang bertanya sebetulnya secara terinci visi dan misi Cak Mukid, kira-kira yang baik yang tertulis, yang didaftarkan ke panitia, dan yang tidak tertulis, apa kira-kira visi misinya misalnya? Visi misinya tentang itu pengangkatan pemerataan yang namanya sekarang ini juga bahkan barusan 2 tahun terakhir kita kan juga ada program pemerintah untuk meningkatkan yang namanya UMKM. Nah, termasuk UMKM itu nanti mungkin akan menjadi sebuah terobosan yang baru, bahkan
dari UMKM akan mencetus ataupun yang melahirkan BUMDes. Nah, untuk saat ini memang desa kami sudah ada yang namanya BUMDes, tapi sumber daripada BUMDes itu sendiri menurut saya sih masih kurang pas. Karena BUMDes sendiri nggak mempunyai anak didiknya dalam arti untuk pengelolaan ekonomi, itu nggak jelas. Gitu. Jadi kalau memang dari masyarakat di situ ada suatu kelompok munculnya yang namanya UMKM, baru dari UMKM ini akan mengembang, akan dibawa naungan yang namanya BUMDes ini. Nah, baik, situlah. mungkin monggo disampaikan kepada warga Bungurasi, khususnya mereka masyarakat, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang kemarin mengambilkan formulir kepala desa, yang kemudian berinisiatif mendukung Cak Mukid, agar mereka yang kemarin gutol meminta Cak Mukid maju, mereka hatinya tetap tegak lurus, karena ini sudah menjelang H-3 pencoblosan, agar mereka tegak lurus apa yang mau disampaikan, agar tidak goyah. Jadi dari awal memang semua tergantung dari innamal a'malu binniyah, sehingga saya tetap mengharapkan ridho dan restu dari semua warga yang selama ini mendorong saya untuk bisa mencalonkan diri dan mau mencalonkan diri menjadi kepala desa. Mudah-mudahan niatan-niatan warga yang dulunya mendorong saya ini nggak akan goyah, dan mari Bungurasi ini ke depan kita tata sesuai dengan apa yang terjadi, perkembangan-perkembangan yang ada di lingkungan desa Bungurasi, terutama sorotan-sorotan yang tajam mengenai tentang yang namanya Bungurasi itu kampung preman atau gimana. Banyak sekali sudut pandang negatif terhadap Bungurasi ini. Nah, marilah dengan niatan ini, sehingga tekad ini, mari kita sama-sama memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga Bungurasi ini untuk memperoleh apa yang seharusnya kita peroleh. Dan untuk warga yang lainnya, ya jangan sampai kendor tentang semangat ini, karena perjuangan memang nggak harus yang hanya berangkat kalah setelah itu luntur. Nah, itu nggak mau. Jadi mari kita sama-sama untuk bersatu padu, bergotong royong, berbau membau untuk memilih sebuah calon kepala desa yang nantinya akan menjadi kepala desa yang amanah. Nah, itulah. Mari, dan kebetulan untuk Pilkades ini saya memang di urutan yang nomor 4, dan jangan ragu-ragu untuk memilih nomor 4, karena memang nomor 4 ini saya yakin akan bisa membawa Bungurasi yang akan lebih maju dan mapan. Baik, terakhir sebagai penutup, ketuk hati mereka dari forum ini melalui media Spektrum ini, agar mereka sekali lagi tegak lurus bahwa nanti pilihan ini akan menentukan 6 tahun desa Bungurasi ke depan. Jadi saya mengharap kepada segenap warga desa Bungurasi, mari kita dewasa dalam menentukan sebuah pilihan untuk menentukan karakter daripada seorang pemimpin yang akan membawai desa Bungurasi ini 6 tahun ke depan, yaitu mulai 2022 sampai dengan 2028. Nah, mari, jadi jangan sampai ragu ataupun bimbang. Kalau memang ini sudah niatan kita bersama, mari kita wujudkan cita-cita dan niatan kita ini terwujud sesuai dengan harapan-harapan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Cak Mukid atas waktu yang diberikan. Ini malam-malam mudah-mudahan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Junaidi undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.